Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita hormati dan kita cintai para habaib dan para syaraib. Kita hormati dan kita cintai para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang selalu terlimpah kepada kita semua, dan juga selawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, sebelum kita mulai menyambung pembahasan minggu yang telah lalu, maka dalam kesempatan ini saya sampaikan terlebih dahulu berita duka, yaitu telah berpulang ke rahmatullah guru kita yang mulia Al-Fadil Al-Habib Zain bin Ahmad bin Mustafa bin Zainal Abidin Al-Idrus pada subuh hari Sabtu tanggal 5 Safar 1428 Hijriah. Kita selalu mendoakan beliau agar ditinggikan Allah derajatnya, dan kepada yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Para muhibbin rahimakumullah, al-ayatul khamisah min suratil Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima dari surat Fatihah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami taat dan patuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam melaksanakan ibadah dan segala hal lainnya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, mengabdi. Ibadah itu menurut pendapat sebahagian ulama artinya al-qiyamu bil fi'lil matlub syar'a, melaksanakan dengan memperbuat sesuatu yang dituntut pada syara. Melaksanakan apa yang dituntut oleh syara itu namanya ibadah. Demikian dalam kitab Sirajut Talibin disebutkan demikian arti ibadah. Kita sembahyang berarti kita ibadah. Kita membaca Al-Quran berarti kita melakukan ibadah. Kita puasa berarti kita beribadah. Al-qiyamu bil fi'lil matlub syar'a. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, terutama dalam hal ibadah tersebut. Karena ibadah itu begitu sulit dan rumit, maka sangat memerlukan bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal yang bersangkutan dengan ibadah. Pertama, sihhatul ibadah, sahnya ibadah. Yang kedua, qabulul ibadah, diterimanya ibadah itu. Yang ketiga,
kasratul ibadah wa mudawamatuha ilal maut, banyaknya ibadah dan berkekalannya itu ibadah sampai mati. Karena firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai yakin, menurut beberapa ulama tafsir sampai mati. Dan yang keempat, memelihara ibadah yang ada jangan sampai digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahnya ibadah, diterimanya ibadah, banyak dan rutinnya ibadah, dan amannya ibadah daripada gugur, daripada dihapuskan. Nah, jadi 4 perkara itulah yang berkaitan dengan ibadah, yang mana kita sangat memerlukan, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Ibadah itu dikatakan sah, sihhatul ibadah. Yang pertama diketahui adalah sahnya ibadah itu ilmu. Kalau kita kada punya ilmu, ibadah kita kada sah, walaupun ibadah kita pas dengan yang sah. Al-ilmu bi fardiyatil ibadah wal ilmu bi kaifiyatil ibadah. Ilmu dengan keparduan ibadah atau ilmu dengan cara ibadah itu merupakan pokok yang pertama agar ibadah itu sah. Pertama, ilmu tauhid, ilmu mengetahui siapa yang kita sembah, ilmu mengetahui siapa yang kita ibadati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi billah wa katsirul amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Sedikit amal cuma kita tahu dengan Allah itu bermanfaat. Banyak amal tapi kita jahil dengan Allah tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu tauhid yang perlu diketahui. Yang kedua, ilmu fikih, ilmu cara-caranya. Kalau kita lihat kitab-kitab fikih, mulai yang rendah sampai yang tinggi, yang kecil sampai yang besar. Misalnya wudu, syarat sah wudu apa? Al-ilmu bi fardiyati wa kaifiyati. Tahu dengan keparduannya, tahu cara-caranya. Syarat sah sembahyang, tahu dengan cara-caranya, tahu dengan keparduannya. Syarat sah zakat, semuaan ibadah itu syarat sahnya adalah ilmu. Jadi kalau kita hendak beribadah kepada Allah, kita menuntut ilmu. Apa hukumnya kita menuntut ilmu? Tergantung ibadah yang akan kita lakukan. Kalau ibadah yang kita lakukan sunat, sunat menuntut ilmunya. Ibadah yang wajib akan kita lakukan, wajib kita mengetahui ilmunya, mengetahui caranya. Jadi sihhatul ibadah, sahnya ibadah itu pertama adalah berilmu. Orang naik haji gak ada punya ilmu, kada sah haji. Apapun ibadah mesti dasarnya adalah ilmu. Pengarang Zubat mengatakan, faqullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ujar syarahnya menjelaskan la tasihhu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Maksudnya la tasihhu, tidak sah. Kita lihat dalam syarah Zubat Mawahibus Samad dan seumpamanya. Jadi ilmu dasar ibadah pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan ibadah itu adalah qabulul ibadah, diterimanya ibadah. Karena setiap ibadah yang sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ibadah ini sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, sangat perlu kepada i'anah daripada Allah, perlu pertolongan Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kabulnya ibadah, diterima ibadah. Kayak apa caranya supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah? Itu perlu kita ketahui juga, pelajari juga kayak apa ibadah kita ini supaya diterima oleh Allah, supaya bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah at-taubah, tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya ibadah itu diterima kalau kita bertobat sebelumnya? Karena sabda Rasulullah, at-taib habibullah. Orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah. Kalau kekasihnya Allah beribadah kepada Allah, pasti diterima Allah pahala ibadahnya. Orang yang bertobat kekasih Allah, at-taib habibullah. Orang yang tobat kekasih Allah. Kalau kekasih ini beribadah kepada yang dikasihinya, tentu akan diterima. Mafhum daripada itu sabda Rasulullah, al-musir baghidullah. Orang yang mengekali perbuatan dosa, orang yang selalu tidak tobat daripada dosanya adalah murka Allah, dimusuhi Allah, dimarahi Allah. Kalau orang yang beribadah ini dimarahi Allah, sulit ibadahnya diterima. Nah, jadi tobat kepada Allah itu merupakan asas, pondasi, asasut tariq, pondasi jalan kita untuk menuju Allah, tobat. Kalau kita mulut kita masih mengucap yang haram, tapi kita kada bertobat kepada Allah, maka ibadah kita selanjutnya tidak akan diterima oleh Allah. Seluruh anggota tubuh kita yang melakukan maksiat kepada Allah, lalu beribadah kepada Allah tanpa dimulai dengan tobat terlebih dahulu, tidak diperkenankan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima orang-orang yang takwa kepada. Jadi tobat kepada Allah. Makanya sebelum sembahyang disuruh kita berwudu. Wudu itu artinya apa? Bukan hanya mensucikan zahir daripada hadas, tapi dikehendaki dengan wudu itu adalah sucinya diri kita daripada dosa kepada Allah dan kepada makhluknya. Nah, sehingga dengan itu wudu kita sembahyang, kita orang yang bersih, sembahyang kita berkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat agar ibadah itu diterima. Selama kita masih suka menggibah orang, kita kada tobat, ibadah kita terhenti di langit pertama. Demikian bunyi hadis terjemahnya daripada riwayat Muaz bin Jabal. Kita ghibah, kita kada tobat daripada ghibah, kemudian kita beribadah kepada Allah, terhenti di langit pertama, ditolak oleh penjaga langit amal ibadah orang yang ghibah. Nah, jadi tobat dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya melakukan ibadah. Yang ketiga, kasratul ibadah wa mudawamatuha ilal maut. Ibadah itu diperlukan banyak. Dengan banyak ibadah kita bisa menjadi kekasihnya Allah. Memperbanyak ibadah dan mengekalkan ibadah itu ilal maut, sampai mati. Nah, ini yang jadi permasalahan kita adalah memperbanyak ibadah dan merutinkan ibadah itu sampai ilal maut. Kayak apa caranya supaya kita kawa beribadah itu banyak, beribadah itu bisa rutin, misal tiap malam gitu. Ada uzur diqadha di waktu lain. Membaca Quran rutin. Nah, itu artinya selalu
itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah sangat suka ibadah yang kekal walaupun sedikit, tapi rutin. Nah, jadi alangkah bagusnya kalau banyak dan rutin. Kayak apa caranya supaya kita kau banyak beribadah dan rutin itu? Para ulama ahli suluk memberikan jalan. Pertama, at-tajarrud anid dunya, menyisihkan diri daripada dunia. Menyisihkan diri daripada dunia. Selama kita masih sibuk mengurusi dunia, selama masih sibuk kita mengurusi perdagangan, sibuk mengurusi pertanian, sibuk mengurusi peternakan macam-macam, kita kada akan bisa banyak beribadah dan kada bisa rutin. Baca Yasin, tabarak, mbah maghrib itu rutin. Tapi kalau orang pedagang awalnya rutin, karena seminggu 2 kali belabuh ke Banjar, datang pukul 10 ke rumah, pagat mbah maghrib itu. Pagat. Orang jadi pejabat awalnya rutin, kada kawa. Kenapa? Karena ada rapat, cuma rapat itu ini. Awalnya rutin membaca amalan, kada kawa. Kalau hendak amalan itu banyak dan rutin, pertama tajarrud anid dunia, menyisihkan diri daripada dunia. Maksudnya dunia yang membuat kita lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini bukan hanya mengganggu ibadah kita, bahkan dunia ini bisa justru membuat kita kepada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit di antara kita orang yang kada sembahyang karena sibuk dengan usahanya atau dengan urusannya. Ada sedikit orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah karena sibuk urusan dagangan dan urusan lain-lainnya. Semua itu dunia yang menghambat banyaknya ibadah dan rutinnya ibadah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba dunya adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratah adarra bi dunyah." Orang-orang yang cinta dunia, dia akan membahayakan akhiratnya. Orang-orang yang cinta akhirat akan mengganggu dunianya. Nah, mana kita pilih? Rasulullah menyambung, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Pilih yang abadi, tinggalkan yang fana. Artinya apa? Apabila ada ibadah kita ini berbetulan dengan urusan dunia, mana yang kita pilih? Tutup toko, kawa sembahyang berjamaah, tapi langganan bukahan. Ku buka toko, ku layani orang benukar lawan aku, kada ke masjid sembahyang berjamaah. Bila dua itu berlawanan, Rasulullah menyatakan fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Bila kada ma'asin Rasulullah, kada selamat manusia. Bila kada ma'asi lawan Rasulullah, kada bakal selamat. Rasul menyatakan lagi dalam suatu hadis, la ta'tiyannakum ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulun narul hatab. Selagi akan datang nanti kepada kalian dunia yang memakan iman kamu seperti memakannya api akan kayu bakar yang kering. Artinya apa? Nanti kita akan bertemu satu masa. Rasulullah ikhbar bil mughayyabat, mengkhabarkan dengan hal-hal yang akan datang yang gaib. Akan datang satu masa, ujar Nabi, dunia itu memakan iman. Artinya apa? Kita kadang-kadang dapat duit kalau kada berdosa. Kita kadang-kadang sugih kalau kada maksiat. Kita kadang-kadang jadi pejabat kalau kada berbuat dosa. Sehingga dunia kita dapat mesti harus melalui dosa. Kalau kita hendak sugih kada hawa, kecuali kita maksiat maka hanya kawa sugih. Itu ada kayaknya masanya, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kada kawa jadi pejabat kecuali nya hakun berbuat maksiat dulu.
Kalau orangnya kada wani maksiat, kada bakal jadi pejabat tinggi, paling tinggi lurah. Mungkin kayak apakah? Kaina, ujar Nabi, ada masa macam itu. Kaina bukan wahini, kira-kira ada kaina. La ta'tiyannakum ba'di. Nah, jadi hendak membanyaki ibadah, hendak rutin beribadah, sisihkanlah dunia yang mengganggu kita. Memang kada samuan dunia itu jahat kada. Ada dunia yang mendukung ibadah kita, ada dunia yang menunjang ibadah kita. Itu yang kita ambil, itu yang kita pelihara. Tinggalkan dunia yang selama ini mengganggu ibadah. Menyisihkan diri daripada dunia ini adalah sesuatu hal yang sulit. Makanya kita perlu iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau minta pertolongan. Yang kedua, agar ibadah kita itu bisa banyak dan rutin, di samping kita menyisihkan duniawi, kita mesti menyisihkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang ini banyak berisi kenalan, bila orang ini banyak berisi kawan, orang ini suka bergaul, kada kawa banyak ibadah dan kada kawa rutin. Kita menggibah orang sebab kita bergaul. Kita ria sebab kita bergaul. Kita sombong mungkin dengan sebab kita bergaul. Bila kita banyak bergaul, banyak kenalan, hari ini ada undangan di sana, jam ini ada seruan di sini, jam ada terbaca lagi bacaan aur menulaki seruan. Kenapa? Kebanyakan kenalan, kebanyakan patuhan. Sehari 4-5 puting undangan nang ditulaki. Kada kau lagi banyak beribadah kepada Allah dan kada kau rutin. Jadi manusia, makhluk-makhluk nang kada menguntungkan ibadah kita ditinggalkan. Apalagi manusia, kawan-kawan kita yang mengarahkan kita kepada maksiat, lebih lagi ditinggalkan. Imam Syafi'i berkata, kasratul imbisat tajlibu ikhwanas su' wa kasratul inqibat turisul adawah fakun baina dzalik. Kalau kita hidup ini terlalu terbuka, artinya terlalu terbuka, siapa aja patuh boleh, siapa aja hendak dipatuhi, dikenali, itu akan mengundang kawan-kawan jahat berdatangan kepada kita. Kita buka rumah, siapa silahkan datang, boleh, bejurut nang ada baiknya datangan. Ujar Imam Syafi'i. Tapi kalau kita terlalu inqibat, terlalu tertutup, turisul adawah, itu menimbulkan permusuhan, kebencian. Kada terima tamu, tutup sama sekali. Itu bisa membawa kepada adawah. Fakun baina dzalik, jadilah engkau di tengah-tengah itu. Nah, artinya di tengah-tengah itu apa? Kita kenalan, kita bapak Tuhan, kita bakawan, selama itu membawa kita kepada taat lawan Allah. Kita jauhi kawan-kawan, kenalan-kenalan, bila itu melalaikan kita, bahkan membuat kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, supaya banyak ibadah, supaya rutin adalah sisihkan makhluk-makhluk yang kadang menguntungkan. Yang ketiga, yang menyebabkan kita ini sulit beribadah banyak dan beribadah rutin, syaitan. Setiap kita ada punya syaitan, dan syaitan sudah berjanji akan selalu menggoda, mengarahkan manusia kepada jalan yang sesat. Itu Al-Quran menjelaskan demikian. Nah, kayak apa cara menghadapi syaitan? Muharabatus syaitan, memerangi syaitan. Para ulama ahli suluk mengatakan bil ilm wat taqwa, dengan ilmu dan takwa.
Syaitan selalu menggoda kita. Apa godaan syaitan kepada kita yang pertama-tama? Ukfur, kafir engkau. Kafir engkau. Syaitan itunya kada menyuruh langsung pengecam kafir, kada dimintu. Cuma kita disuruh syaitan ini meniru gaya hidup putungan orang kafir. Pakaian kita kayak orang kafir. Desain rumah kita kayak orang kafir. Paguringan kita kayak orang kafir. Semuaan kayak orang kafir. Jadi syaitan mengajak kita yang pertama adalah ukfur, kamu harus kafir. Nah, kita menjawab itu dengan ilmu. Innad dina indallahil Islam. Agama itu yang diridai di sisi Allah hanya satu, Islam. Jadi syaitan akan mengajak aku kepada kafir, kada kawan. Aku sudah yakin agama yang benar itu adalah Islam. Innad dina indallah Islam. Apakah syaitan berhenti menggoda kita? Tetap menggoda kita. Ujar syaitan, kalau ikam kada mau berkafir, la ta'mal. Ikam jangan beramal. Ikam jangan beramal. Bapak ikam beramal, dia sudah takdir ikam masuk surga aja mati. Mulai ikam takdir ke neraka, walaupun ikam kayak beramal, atau pengen ikam suul khatimah matinya, kada usah beramal, la ta'mal. Ilmu kita menjawab itu adalah, wahai syaitan, innali rabba, aku punya Tuhan yang menciptakan aku, yang memberi rezeki selalu kepadaku, memberikan perlindungan kepadaku. Tuhan itu wajib aku sembah, Tuhan itu wajib aku ibadah kepadanya, Tuhan itu wajib aku taati. Aku ke surga mati kada jadi masalah, ke neraka kada masalah, cuma aku taat kepada Allah. Syukran ala ni'ami, karena aku syukur atas segala nikmat yang diberikan. Barangkali bisikan-bisikan itu ada dari syaitan kepada kita. Beramal. Beramal juga, tetap kita beramal. Sesudah kita beramal, apakah syaitan itu ampih menggoda kita? Kada berhenti. Ujar syaitan, amun ikam memang hendak beramal juga, sawwi fil amal, kaina-kaina gin beramal. Kaina-kaina. Ikam masih umur 40, masih umur 50, abah ikam 100 tahun aja mati, 60 tahun lagi. Tunda itu amal. Ilmu kita pelajari menjawab syaitan, umur tuh kadang masih sama lawan abah. Abah 100 tahun hanya mati, aku bisa mati isuk 41 tahun. Umur kada ada jaminan dari Allah menyamai bulan bin bulan tuh ada. Jadi aku mesti sekarang ini mesti beribadah kepada Allah. Isuk belum tentu aku sempat. Nah, itu jawaban kita kepada syaitan. Ampikah syaitan menggoda kita imbah itu? Kada ampi. Nah, apa jadi syaitan? Ajilil amal, lakasi beramal. Lakasi beramal tentang pula hidup, lakasi beramal. Orang nang kada pintar lalu tau buru-buru beramal, kada betumak ninah lagi nah kayak yang mematuk baancap-ancap. Kenapa digoda oleh syaitan? Lakasi beramal. Nah, kalau kita punya ilmu, kita menjawab, syaitan, ala ajalah minka wa ta'anni minallah. Katuju baancap-ancap beramal itu ikam. Perlahan itu nang dari Allah Ta'ala. Jadi aku perlahan hanya beribadah, pada perlu banca-ancap ibadah. Nah, jadi kita beribadah perlahan. Apalagi di syaitan begitu. Nah, sekarang ikam merupakan manusia yang paling baik di dunia ini. Ikam manusia paling top sudah. Ikam wali Allah Ta'ala sudah. Syaitan mengkritiki hati kita supaya kita ini jadi orang yang sombong, supaya jadi orang yang ria. Nah, syaitan kadang akan habis-habisnya menggoda kita. Yang penting ilmu ada dan takwa untuk memerangi syaitan.
Yang terakhir yang menghambat ibadah kita itu banyak dan rutin, nafsu. Nafsu kita ini kadang katuju awak kita sakit, duduk panat kadang katuju sama sekali nafsu. Apalagi tengah malam bangun paling kadang katuju nafsu. Nafsu yang dipikirkannya hanya kepentingan kelezatan saat itu. Nah, mengatasi nafsu ini ujar para ulama ahli suluk adalah biriyadatin nafsi, dengan melatih diri melawan nafsu itu. Kayak apa cara melatih diri melawan nafsu? Bihamlin nafsi 'alal masyaqqah, dengan memaksa diri melakukan hal-hal yang sulit. Memaksa diri melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Bila kita paksa, nafsu akan kalah dengan sendirinya. Nah, jadi 4 perkara itu yang membuat kita ini sandat beribadah. 4 itu membuat kita balang kambingan beribadah. Dunia, makhluk, syaitan, lawan nafsu. Bila sudah kita kawa menyisihkan dunia yang mengganggu kita, menyisihkan makhluk yang membuat kita lalai, kita bisa memerangi syaitan, bisa menekan hawa nafsu kita, kita bisa beribadah dengan banyak dan rutin. Nah, selanjutnya lagi yang dijaga adalah ibadah yang sudah bagus tadi, jangan sampai gugur, jangan sampai terhapus, jangan sampai jatuh gara-gara perbuatan-perbuatan selanjutnya. Apa yang menyebabkan ibadah kita itu jatuh, gugur? Pertama, riddah, murtad. Begitu dia murtad, amal ibadahnya sudah ihbat, gugur semuaan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, riya, menggugurkan amal. Maksud riya ini di sini adalah menggunakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada makhluk Allah, menggunakan ibadah untuk punya tempat di hati manusia, menggunakan ibadah untuk dipuji disanjung, menggunakan ibadah supaya dihutangi orang, menggunakan ibadah supaya dikasihani orang. Itu menggugurkan amal. Yang ketiga, ujub, merasa beramal dari kekuatan, kepandaian, kecerdikan diri sendiri, lupa bahwa itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sembahyang atau melakukan ibadah-ibadah yang sulit, kita kawa melakukan, kita bisa melakukan, mudah sesudahnya datang ujub. Bila kita kadalakas mengembalikan bahwa itu adalah kita lakukan karena adanya taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang menggugurkan amal apa? An-nadamah, menyesal. Menyesal lah orang naik haji, habis tuku sepeda motor ada lagi. Menyesal naik haji, bulik motor kada ada lagi, rumah kada ada lagi, habis terjual. Menyesal, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah yang diakhiri dengan penyesalan. Menyesal. Yang kelima, al-mannu wal adza, jika ibadah itu berupa sosial kepada masyarakat, gugur pahalanya bila mana kita melakukan man dan adza, menyebut-nyebut pemberian itu, menyakiti hati orang yang diberi, menyakiti hati orang yang diberi, itu menyebabkan ibadah kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya ibadah itu diletakkan di sini berkaitan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan agar ibadah ini bisa sah, ibadah ini bisa diterima, ibadah ini bisa banyak, ibadah ini bisa rutin dan sampai hari kiamat, sampai hari akhirat nanti.
Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Adalah sebagian daripada kandungan ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما